Hai Libra, selamat datang di bacaan update. Ini adalah bacaan untuk orang banyak, jadi tidak akan mungkin cocok untuk semua Libra ya. Kalau kamu nggak cocok di sini, silahkan cek bacaan untuk zodiak, moon, rising, Venus kamu. Kalau tidak cocok, artinya energi kamu tidak terbaca di sini ya. Jadi tidak usah dipaksakan. Bacaan ini juga tidak ada batasan waktunya ya. Tidak ada tidak untuk waktu tertentu. Oke. Mari kita lihat satu kartu untuk melihat kondisi Libra saat ini. Oke, ada Five of Raphael. Adakah suatu penyesalan atau ada suatu suatu hal yang dimana kamu kecewa gitu ya, kecewa dengan apa yang terjadi ya. Di sini dikatakan semuanya terjadi karena suatu alasan ya, teman-teman Libra. Kalau apapun saat ini yang kalian hadapi, itu sebenarnya adalah ada alasannya, ada sesuatu pelajarannya yang bisa dipetik ya. Jadi lepaskanlah penyesalanmu dan sambutlah kesempatan untuk berbahagia. Intinya adalah untuk melihat situasi ini sebagai suatu kesempatan belajar, melihat situasi ini sebagai suatu pelajaran berharga yang bisa dipetik untuk kemajuan spiritualmu atau perkembangan pribadimu ya. Jadi alih-alih kita mengeluh atau terus-menerus berada dalam penyesalan, merasa bersalah, mungkin sedih dan sebagainya, coba lihatlah atau carilah perspektif yang lain ya. Carilah sisi sudut pandang yang lain untuk melihat peristiwa ini. Mungkin peristiwa ini diperlukan untuk merubah hidup kamu, atau peristiwa ini adalah sesuatu di mana kamu belajar untuk lebih sabar, lebih tenang, atau mungkin lebih dewasa gitu ya. Saran untukmu dalam situasi ini. Abundance is pouring into your life. Wow, ini kartunya sangat positif. Jadi jika saat ini mungkin ada situasi yang menantang atau situasi yang penuh kesulitan ya, penuh kesulitan, tantangan, dan mungkin membuat kamu sedih, membuat kamu putus asa, sebenarnya ada sisi baik atau blessing in disguise gitu ya, suatu berkat tersembunyi. Mungkin kamu memang harus mengalami peristiwa ini dulu untuk mendapatkan kemakmuran, untuk mendapatkan kelimpahan ya. Harus ada ujian dulu ya sebelum bisa mendapat berkah gitu ya. Jadi coba cari apa maknanya dan ambil petik pelajarannya dari peristiwa ini ya. Apapun peristiwa yang mungkin membuat kamu kecewa atau marah atau sedih ya, karena dibalik dari situ sebenarnya ada kemajuan, ada keberlimpahan yang menanti kamu ya. Jadi bukan di sini yang terjadi bukan hanya suatu peristiwa yang buruk saja, tetapi juga kamu akan mendapatkan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Donation, tithing, and charitable work ya. Ini adalah ajakan untuk kamu berbagi, berdonasi, beramal, dan kegiatan-kegiatan amal ya, kegiatan-kegiatan yang memberikan bantuan pada orang lain ya. Give joyfully to the organization and people who spiritually support and inspire you. Jadi kamu diminta untuk memberi atau berdonasi atau beramal berupa uang atau barang atau apapun kepada sebuah organisasi atau orang-orang
yang secara spiritual itu memberi support ke kamu atau menginspirasi kamu gitu ya. Jadi mereka sudah memberikan support, bantuan, mungkin inspirasi ke kamu. Kamu mengembalikannya berupa bisa seporsi donasi uang ataupun barang ataupun apapun yang kamu punya gitu ya. Jadi kemurahan hati itu nanti akan kembali berlipat-lipat ganda ya, dengan cara yang ajaib. Dan time supplies money ya, waktu, lalu supply itu bisa barang-barang ya, uang dan apapun, sumber daya apapun atau hal-hal apapun yang kamu donasikan atau kamu berikan, itu sebenarnya akan memastikan bahwa energi kamu yang positif itu akan melipat ganda ya. Jadi ketika kamu memberi, maka kamu akan mendapatkan seporsi juga ya. Kamu akan mendapatkan kembali, bahkan berlipat ganda lebih banyak dari apa yang kamu berikan ya. Jadi mari kita lihat ya, dia kehilangan banyak, dia kehilangan ya. Jadi kehilangan ini, kenapa kamu harus kehilangan gitu ya. Kehilangan ini memang harus kamu lepaskan. Ini harus kamu lepaskan supaya apa? Supaya ada sesuatu yang akan kembali ke kamu berupa kelimpahan atau rezeki, uang dan apapun. Kamu harus melepaskan seporsi dari kepunyaan kamu supaya ini kembali ke kamu ya, kembali berupa kelimpahan, bisa kembali berupa uang, bisa kembali berupa keberuntungan ataupun kesehatan. Jadi apa yang memang harus kamu lepaskan, apa yang harus pergi ya lepaskan itu dengan ikhlas, karena memang harus seperti itu. Sesuatu harus mengalir ya, harus mengalir, harus ada, kalau ada yang mau datang harus ada yang pergi. Kalau ada yang baru, harus yang lama harus ada yang dibuang atau keluar dari kamu gitu ya. Mungkin di sini ada kehilangan barang, harta benda, orang-orang, kegagalan dalam pekerjaan ya. Tapi itu harus dilepaskan, maksudnya harus diikhlaskan. Supaya apa? Supaya itu diganti dengan hal-hal yang baru. Jadi untuk menghindari kerugian ya, untuk menghindari kerugian atau menghindari kehilangan yang lebih besar, kamu bisa menggunakan ilmu ini ya. Jadi pesan malaikat untukmu, untuk kemakmuranmu adalah berikan, dermakan, donasikan, atau dalam bentuk apapun yang kamu punya ya, supaya itu kembali kepada kamu berlipat-lipat ganda dalam bentuk kelimpahan. Oke Libra, semoga ini bermanfaat. Kalau kamu suka bacaan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.